Dari itu saya di sini. Sekarang politik. Saya ini buat sport. Saya mau Indonesia mau ke muka. Easy win! They trying to disrespect us. Yeah! Hey, you see what they Yes! Yeah! Kalau pelatih saja sudah bicara seperti putra bangsa, bagaimana mungkin para pemain tidak ikut terinspirasi? Simon Tahamata bikin kagum banyak orang setelah dengan fasih berbahasa Indonesia. Di balik kefasihannya, terlihat kehangatan dan chemistry yang mulai mengakar kuat dalam tubuh timnas. Simon yang dikenal sebagai legenda sepak bola asal Belanda berdarah Maluku mengungkapkan alasan di balik keputusannya untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Dalam wawancara tersebut, ia menjelaskan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang lancar. Ia juga berbicara mengenai pentingnya pengembangan sepak bola yang dimulai sejak usia dini. Saya di sini karena kami punya talent dan coach Patrick tanya saya, mungkin kali saya mau ikut dengan Patrick di sini. Saya bisa kembali di Ajax, tapi kami mau pulang kembali di sini. Simon menambahkan bahwa bersama dengan Patrick dan banyak ex-pemain Ajax, mereka datang ke Indonesia dengan tujuan untuk membantu timnas Indonesia bersaing di level dunia. Sekarang saya banyak dari Ajax. Ini saya bawa Ajax di sini, tolong Indonesia mau bermain mundial. Dari itu saya di sini. Sekarang politik. Saya ini buat sport. Saya mau Indonesia mau ke muka. Ini tanah Indonesia akan besar. Tapi bukan cuma soal bahasa, di balik senyumnya ada standar tinggi yang dibawanya untuk timnas Indonesia. Simon Tahamata juga menegaskan bahwa kerja keras adalah kunci, dan dia tahu betul kriteria seperti apa yang layak disebut sebagai pemain ideal untuk Garuda. Simon Tahamata memang memiliki tugas mencari bakat-bakat baru bagi timnas Indonesia. Pemain-pemain ini bakal dicari Simon baik dari dalam negeri maupun di luar negeri. Sejumlah kriteria pemain idaman dalam genggaman pria yang akrab disapa Om Simon ini. Salah satu pemain idaman Simon adalah bisa menggunakan kedua kaki dengan baik. Saya ingin memilih pemain yang bisa menggunakan kedua kaki, teknik sangat bagus, mental harus menjadi pemenang, semuanya yang diperlukan oleh pemain profesional. Simon yang pernah melatih tim usia muda Ajax Amsterdam tidak mempersoalkan mengenai tinggi badan. Kebanyakan dari pemain di Indonesia sendiri tidak memiliki postur tinggi seperti di Eropa. Meski begitu, Simon meyakinkan pemain dengan rata-rata tinggi orang Indonesia tetap bisa menjadi pemain hebat. Simon mencontohkan dirinya yang bisa bersaing dengan pemain-pemain Eropa saat berkostum Ajax dan timnas Belanda. Terkait pemain-pemain yang akan dibidik sebagai talenta timnas Indonesia, Simon mengutamakan pemain lokal ketimbang keturunan. Sementara itu, Erick Thohir makin yakin tiket Piala Dunia semakin dekat. Ketua Umum PSSI itu memuji perjuangan timnas Indonesia yang bisa berjuang hingga lebih dekat dengan Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia sedang berjuang di fase akhir putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini, skuad Garuda berada di peringkat keempat klasemen sementara grup C dengan 9 angka. Indonesia masih berkesempatan finish di peringkat kedua untuk mendapatkan tiket lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Selain itu, tim besutan Patrick Kluivert juga berpeluang melaju ke putaran keempat kualifikasi jika berakhir di peringkat ketiga atau keempat. Menanggapi peluang memetik hasil maksimal dari dua laga, Erick mengaku optimis meski Jepang jadi lawan terberat Indonesia di putaran ketiga. Ia yakin kesempatan menang kontra Cina dan Jepang selalu ada. Dan jalan ke Piala Dunia tidak bisa ditempuh dengan cara biasa. Latihan para kiper termasuk Emil Audero siap kawal gawang tim merah putih. Pelatih kiper timnas Indonesia Sjoerd van den Berg mengasah kualitas penjaga gawang dengan teknologi mutakhir. Fountain memasang kamera aksi dengan tongkat tripod setinggi 5 meter tepat di belakang gawang. Ini dilakukan untuk merekam pola latihan tepat dari tengah dengan sudut yang tinggi.
Lalu ia juga menerbangkan kamera drone dengan tinggi kurang lebih 20 meter di sebelah kanan belakang gawang. Kemungkinan langkah ini diterapkan untuk mengambil gambar tinggi dengan cakupan yang luas. Setelah memasang dua kamera tersebut, Vandenberg kemudian memakai alat serupa tameng di lengannya. Alat tersebut digunakan untuk memantulkan bola umpan silang dalam program latihannya. Ada 4 kiper yang mengikuti latihan ini. Mereka adalah Emil Audero Mulyadi, Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan Reza Arya. Vandenberg memberi porsi latihan lebih intensif kepada Emil Audero. Sebab kiper 28 tahun itu kemungkinan besar bakal jadi starter di pertandingan melawan Cina Kamis mendatang. Ini karena Martin Paz bakal absen lawan Cina akibat akumulasi kartu. Emil diproyeksikan jadi pilihan utama dalam laga ini. Build up dari kiper terus diasah agar bisa turut berkontribusi dalam strategi tim dalam konteks ofensif. Selain program latihan khusus, Emil juga jadi satu-satunya kiper yang menggunakan kacamata hitam khusus bernama Swivel Vision. Kacamata tersebut merupakan alat yang juga digunakan dalam program latihan Liverpool. Sejak latihan di Bali, Emil sudah menggunakan kacamata tersebut dalam berlatih. Di sisi lain, terkadang sebuah sindiran bisa membangkitkan sesuatu yang jauh lebih besar. Setelah pelatih Cina melontarkan komentar pedas, Justin Hubner dikabarkan makin bersemangat menunjukkan kecintaannya pada Indonesia. Api nasionalisme kembali menyala, siap membakar semangat di lapangan. Ivankovic menilai timnas Indonesia bisa menjadi tim yang diperhitungkan karena banyaknya pemain naturalisasi. Ucapan Ivankovic itu pun bisa membuat para pemain tim Garuda semakin bersemangat untuk menggebuk timnas Cina. Saiwar jelang laga timnas Indonesia melawan Cina ini panas seperti menghadapi Bahrain. Pemain manapun tak mau diremehkan. Apalagi ini menyangkut loyalitas pemain naturalisasi timnas Indonesia. Saya heran pelatih Cina kok tidak belajar dari pengalaman pelatih Bahrain kemarin. Sebab dalam duel melawan Bahrain, cibiran Talajik membakar spirit nasionalisme pemain timnas Indonesia, khususnya nama-nama naturalisasi. Para pemain diaspora merasa nasionalismenya diragukan. Alhasil mereka malah tampil heroik dan militan sepanjang laga. Di antara pemain diaspora itu, Justin Hubner paling ekspresif di lapangan. Tony Ho mengaku salut heroisme yang ditunjukkan Justin Hubner. Meski pemain diaspora ini mayoritas lahir di Eropa, secara sah mereka punya darah keturunan Indonesia. Ia juga meyakini jiwa patriotisme kembali akan dipamerkan anak asuh Patrick Kluivert saat menjamu Cina nanti. Saiwar ini jadi bumbu pertandingan nanti. Saya kira atmosfernya akan lebih panas ketimbang lawan Bahrain. Karena laga ini sangat krusial bagi kedua negara. Saya hanya berharap pemain timnas Indonesia tak terlalu berlebihan mengekspresikan heroismenya.